siang Bu Putri. Selamat siang Pak Iman. Apa kabarnya hari ini Bu Putri? Alhamdulillah. Nih saya dengar-dengar Bu Putri hari ini mau ada coaching ya? Betul. Dengan siapa Bu Putri? Dengan Pak Kama. Dengan Pak Kama. Guru Ya. PJOK. Ada tentang masalah apa yang ingin di coaching dengan Pak Kama kira-kira Bu Putri? Masalah spesifiknya sih belum tahu ya Pak Inan. Baru WA aja ada yang ingin dibicarakan, ingin sharing gitu. Tapi belum tahu juga sih intinya apa. Oke. Jadi dari coaching tersebut apa nih yang akan Ibu Putri gali dari permasalahan yang ada? Kira-kiranya seperti apa gitu? Indikatornya sih mungkin untuk menemukan solusi atas masalah yang Pak Kama alami. Ya. Kemudian keterampilan yang ingin saya gali di sini ya, yang pertama keterampilan dalam mendengarkan aktif. Saya ingin gali lagi kemampuan saya dalam mendengarkan koci. Kemudian saya juga ingin mengembangkan keterampilan saya dalam mengidentifikasi masalah, memberikan pertanyaan berbobot kepada koci agar koci menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dialami. Kemudian juga saya ingin mengembangkan bagaimana mendorong koci untuk menyusun rencana atau aksi yang akan dilakukan. Begitu ya. Oke lah kalau begitu dari rincian yang tadi Bu Putri sudah jelas ya apa yang ingin ditanyakan permasalahannya dan dikembangkan. Boleh langsung aja panggil ke Pak Kama ya untuk langsung kegiatan coachingnya. Silakan. Pak Kama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Kama? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Kemarin nih ada WA ke saya nih. Iya Bu. Ada apa katanya ada permasalahan nih yang Pak Kama bicarakan. Mudah-mudahan nih kita bisa sharing ya Pak Kama ya. Iya Bu. Coba saya mau tahu apa sih masalahnya. Ya begini ya Bu ya. Saya tuh punya permasalahan di kelas saya ya, terutama dalam pembelajaran PJOK ini nih. Ada sebagian itu siswa yang minatnya itu kurang, tapi gak semua ya Bu, sebagian saja sana. Bahkan mereka itu dalam mengikuti pembelajaran PJOK itu cenderung pasif dan tidak aktif, tidak bersemangat itu ya. Oh gitu. Iya, itu salahnya. Oke, berarti hari ini nih kita ada waktu sekitar kurang lebih 15 menit ya Pak Kama. Kita samakan tujuan dulu untuk coaching hari ini. Kita ingin menemukan solusi dari permasalahan Pak Kama, yaitu kurangnya minat, kurangnya motivasi anak dalam belajar PJOK. Sebagian ya Pak Kama ya. Iya. Coba menurut Pak Kama nih, dari pengamatan Pak Kama, kira-kira apa yang membuat siswa tidak termotivasi untuk belajar PJOK? Iya, menurut pengamatan saya ya, saya lihat mungkin dari proses pembelajarannya ya Bu, yang dikemas mungkin belum menarik atau apa, jadi siswa itu cenderung bosan mungkin itu begitu Bu, mungkin. Untuk praktek nih selama pelajaran PJOK yang sudah Pak Kama lakukan nih, metodenya apa saja selama ini? Mungkin saya di sini akan itu ya Bu, mencoba memberikan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, untuk meningkatkan minat anak itu sendiri, di mana semua kebutuhan peserta didik bisa tercover dari gaya belajarnya yang visual, auditory, dan kinestetik itu sendiri ya Bu. Pembelajaran seperti itu belum saya terapkan untuk saat ini, mungkin saya akan coba seperti itu. Oke, jadi selama ini belum diterapkan itu Iya. pembelajaran diferensiasi. Kemudian untuk model-model pembelajarannya mungkin apakah menurut Pak Kama sudah sesuai menggunakan model pembelajaran dengan materi yang Pak Kama sampaikan selama ini? Ya sudah sesuai, tapi ya anak-anak itu cenderung ya sebagian pengennya itu kebanyakan pengen main bola gitu dikemas, sehingga untuk tujuan pembelajaran yang saya ingin capai itu bisa terkendala gitu. Ya. Mungkin selama ini ada upaya yang sudah Pak Kama lakukan untuk meningkatkan motivasi itu?
saja yang sudah Pak Kamal lakukan? Ya, untuk meningkatkan upaya tersebut saya berusaha itu ya mengemas pembelajaran olahraga itu dikemas dengan ice breaking ya Bu. Tadi diselipkan dengan game-game permainan supaya anak itu tertarik terhadap pembelajaran PJOK itu sendiri ya Bu. Namun peserta didik masih ada yang Masih ada ya. belum termotivasi begitu ya, Ya. Pak Kama. Iya Bu. Oke. Nah, menurut Pak Kama selain menyediakan pembelajaran terdiferensiasi, apalagi yang bisa Pak Kama lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa? Untuk meningkatkan motivasi siswa mungkin dari sarana dan prasarana juga yang mendukung ya Bu, supaya proses pembelajaran di PJOK itu bisa maksimal diberikan kepada anak itu sendiri Bu, selain dari persiapan RPP tadi itu. Oke, kira-kira ada tidak pihak lain yang bisa membantu Pak Kama dalam menyelesaikan masalah Pak Kama ini? Ya di sini dari pihak lain mungkin saya berkolaborasi atau berkoordinasi dengan atasan untuk dari sarana prasarana terus proses pembelajaran dan berkolaborasi dengan rekan sejawat juga ya Bu untuk mensukseskan atau merencanakan pembelajaran PJOK yang lebih menarik lagi ya Bu. Dengan dukungan mereka mungkin ada solusi-solusi lain gitu. Untuk kolaborasi dengan rekan sejawat, apa rencana Pak Kama, kegiatan apa yang bisa dilakukan dengan rekan sejawat untuk mengatasi masalah Pak Kama tadi? Mungkin saya berkolaborasi dan berbagi praktik baik ya mungkin baik dengan organisasi KKGO untuk menciptakan atau merancang pembelajaran PJOK khusus dalam pelajaran PJOK. Nah, gitu. Jadi dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah ya Pak Kama, kemudian juga dengan rekan sejawat juga di sekolah, kemudian Pak Kama juga bisa berkolaborasi dengan KKGO. Itu sangat bagus sekali menurut saya ya Pak Kama ya. Jadi Pak Kama sudah punya rencana, ternyata ya sudah punya solusi sebetulnya dengan permasalahan Pak Kama. Hanya saja mungkin di sini dari skala 0 sampai 10 kira-kira posisi motivasi peserta didik itu dalam skala berapa nih Pak Kama? Mungkin kalau dibagikan dengan dari angka 0 sampai 10 ya mungkin saya menerapkan angka di 7,5 Bu. 7,5. Kemudian targetnya nih Pak Kama ingin meningkatkan sampai skala berapa? Mungkin sampai 9 ya Bu. Kalau 10 mungkin terlalu sempurna buat saya. Nanti kan ada perlu proses dulu ya Bu. Saya tingkatkan ke nilai 9 gitu. Oke, nah untuk rencana yang tadi ya, solusi yang ingin Pak Kama lakukan itu akan dilakukan kapan dan kira-kira butuh berapa lama? Mungkin untuk proses tersebut saya secepatnya mungkin ya Bu. Kalau bisa saya minggu depan akan mencoba rencana yang saya tadi Bu, yang saya rencanakan tadi. Oke, Pak Kama, dari tadi nih percakapan kita sebetulnya ya Pak Kama sudah punya potensi sendiri dalam menemukan solusi terhadap masalah yang Pak Kama alami ya. Tadi Pak Kama sudah mempunyai solusi untuk membuat pembelajaran terdiferensiasi, kemudian juga ingin meningkatkan sarana dan prasarana. Tadi juga ice breaking juga luar biasa itu ya. Kemudian ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat dan memanfaatkan KKGO di kecamatan ya Pak Kama ya. Saya rasa itu sudah merupakan solusi terbaik bagi masalah yang Pak Kama alami gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya Pak Kama bisa menjalankan rencana yang sudah Pak Kama buat dalam waktu secepat-cepatnya ya Pak Kama ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan mendapatkan hasil yang baik. Amin. Terima kasih Pak Kama. Sama-sama Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu Putri, coachingnya berjalan dengan lancar ya.
mungkin dari hasil pengamatan saya tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan alur Tirta gitu ya, namun ada beberapa yang harus dikembangkan ya, mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang memang berbobot untuk di coaching gitu ya. Nah, untuk sebagai penutup ini ya, jadi dari hasil coaching yang Ibu Putri lakukan, apa sih yang didapat dari hasil supervisi ini? Yang saya dapat mungkin saya bisa mendorong coach untuk menemukan solusi dari dirinya sendiri tanpa kita memberikan nasihat atau judgement gitu. Kemudian selama praktik coaching juga saya menggali keterampilan ketika mendengarkan permasalahan dari coach, kemudian menggali juga bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendorong coach untuk menemukan solusinya. Ya, itu ya yang diharapkan itu ya. Jadi coach sendiri sudah bisa menemukan solusinya ya, rencananya seperti apa. Ya mungkin itu ya Bu Putri, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat buat kita pribadi dan buat semuanya khususnya ya. Terima kasih. Oke, sama-sama.